Hai guys, welcome to my vlog. Jadi aku mau cerita, minggu lalu itu aku gak masuk kelas PIHI. Jadi aku tuh gak ngerti teori realisme hubungan internasional. Aku chat Eugene kali ya. Halo guys, aku Eugene. Halo semua, nama aku Kayla dan kita dari anak Unpar HI dari PIHI kelas A. Nah, hari ini kita akan ngebahas teori di hubungan internasional yaitu realisme. Kita udah bikin beberapa pertanyaan buat kalian jawab, nanti akan kita jelasin. Ayo kita mulai. Nah, jadi yang jawab 1930 kalian benar. Jadi sebenarnya realisme itu udah ada dari lama banget. Cuman mereka itu baru muncul kembali pada tahun 1930-an untuk menganalisis kasus-kasus atau masalah-masalah yang ada di dalam hubungan internasional. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, sekarang coba kita bahas ya. Jadi yang benar itu jawabannya A. Kenapa Perang Dunia ke-1? Karena Perang Dunia ke-1 itu disebabkan karena adanya pembunuhan putra mahkota Austria-Hungaria. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke argumen ya, aku mau kasih tahu. Jadi, salah satu prominent thinkers dari realisme itu namanya Hans J. Morgenthau atau Hans Joachim Morgenthau. Nah, dia ini orang yang menyatakan kalau manusia itu hakikatnya buruk. Jadi, realisme itu memandang manusia dari sisi yang pesimis. Nah, ini menjelaskan kenapa sistem internasional itu banyak banget konflik dan konflik-konfliknya ini harus diselesaikan dengan menggunakan kekuatan militer. Gitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, jawabannya itu yang A, which is true. Karena menurut realisme, sistem internasional itu anarkis. Anarkis itu apa? Jadi anarkis di sini tuh artinya kayak sistem internasional itu sistem yang nggak punya higher power. Jadi nggak ada yang namanya world government. Terus jadi sistem internasional tuh sebenarnya kayak gimana? Nah, menurut realisme, ada yang namanya balance of power, di mana itu adalah suatu keadaan di mana setiap negara merebut kekuatan atau struggle for power, lalu nanti akan terjadi dengan sendirinya yang bernama balance of power. Nah, ini juga cara realisme untuk mencapai perdamaian dunia, karena ketika udah tercapai nih balance of power ini, gak ada yang berani untuk mulai perang. Gimana? Kalian bingung nggak? Jadi, di pertanyaan yang tadi, 4 pilihannya itu memang benar. Jadi, aku jelasin kalian. Nah, kita bahas dulu ya. Jadi, menurut buku International Relations oleh Jo Sorensen, dia itu menyatakan bahwa salah satu dasar argumen yang penting di realisme itu a high regard for the values of national security and state survival. Nah, pernyataan yang ada di buku George Sorensen tadi itu juga didukung sama pernyataannya Thomas Hobbes. Nah, dia bilang kalau state itu punya kewajiban untuk menjaga keamanan individual yang ada di dalam negaranya. Dan dia juga memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan secara nasional negaranya. Kalau kepentingan nasional gimana? Nah, kita akan bawa salah satu thinker prominent dari realis, yaitu yang bernama Machiavelli. Nah, dia ini bilang kalau foreign policy itu ada untuk menjaga kepentingan nasional, supaya kepentingan nasional itu bisa terjaga dan juga bisa tercapai. Nah, ini membuktikan bahwa state yang dipimpin oleh manusia tentu akan mementingkan kepentingan nasionalnya dibanding kepentingan internasional, karena state itu dipimpin oleh manusia. Jadi, kepentingan nasional itu akan jauh lebih dipentingkan daripada kepentingan internasional ataupun kepentingan negara lain. Nah, dari beberapa hal yang barusan aku paparin, ini akan
membuktikan bahwa state itu pasti bisa akan survive dong, karena mereka itu menjaga dirinya sendiri, mereka itu menjaga keamanan setiap individu yang ada di dalam negaranya, dan itu juga menjaga keamanan dari negara itu sendiri secara teritori, nasional, dan lain-lain. Nah, juga mereka itu mementingkan kepentingan mereka sendiri dulu kan daripada kepentingan negara lain. Nah, ini membuktikan dan mendukung bahwa state itu akan bisa survive dengan adanya keamanan dan mementingkan kepentingan sendiri. Nah, kira-kira penjelasan tentang realisme dasar-dasarnya segitu aja dari kita. Gimana? Masih bingung nggak? Atau udah ngerti? Buat kalian yang masih bingung, bisa tinggal tulis aja komentar di bawah ini, nanti akan kita jelasin. Semua tetap semangat ya. Sekian dari kami, makasih. Dadah! Nah, setelah nonton video Eugene dan Kayla, aku jadi paham nih teori realisme itu apa. Nah, teori realisme itu percaya bahwa sifat dasar manusia itu buruk atau egois. Jadi dari situ terjadi balance of power. Nah, negara-negara akan terus berkembang bila mereka punya sifat egois tersebut. Jadi kayak mereka mementingkan negaranya sendiri, dan itu memotivasi mereka untuk negaranya terus maju gitu. Kalau menurut teori realisme itu sendiri, dia itu lebih mementingkan konflik dibandingkan kerjasama gitu guys. Kalian ikutan paham gak sih setelah nonton video tadi? Kayaknya segitu aja deh vlog dari aku, karena aku mau pergi dulu. Dadah!